Jadi untuk saat ini karena sudah ada Kak Sahidun di sini, jadi untuk saat ini kita akan jadikan satu. Eh, Baik, teman-teman bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Mas. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya, kita kita materi kedua ya. Oke, sebentar. Saya share dulu. Mana sih ini? Cek 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 halo. Ya, suaranya masuk, Mas. Oke. Tampilan layarnya di apa nih, Mas? Di PPT atau di itu di Google? Halo? Cek cek cek. Suara Di PPT, Pak. PPT ya. Oke. Oke, sebelum materi kita awali pada malam kali ini untuk sesi kedua, eh, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar dipermudah dalam pemahaman materinya. Untuk berdoa kita mulai. Bismillah. Amin. Oke, oke, nggak terasa udah sesi kedua. Oke, semoga pemaparan pada materi sesi pertama bisa dipahami ya. Namun untuk lanjut pada sesi kedua, untuk kali ini kita untuk melakukan pembahasan TPM dulu ya. Oke, untuk TPM di sini waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mas Sahidun untuk mempresentasikan uh, apa uh, pekerjaannya yang kemarin TPM-nya, Mas. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan, Mas. Share dulu ya. Udah di-share ya, Mas ya? Di mana, Mas? Sebentar ya, Pak. Sebentar Eh, ya, Pak. belum dia apa nih? Bukan. Udah nampak, Pak? Ya, sudah. Oke, silakan untuk dipresentasikan. Boleh presentasi. Gimana, Pak? Mas? Dari soal ya, dari soal. Iya, dari soalnya. Tugas TPM 1 dari Saidun Rizal. Bismillah. Pertama, bacalah studi kasus di bawah ini. Burhan adalah seorang karyawan paruh waktu yang sedang mengembangkan bisnis peralatan olahraga. Suatu hari ia menceritakan kepadanya Suatu hari ia menceritakan kendalanya kepada kamu karena hanya sendiri karena ia hanya sendiri mengurus bisnis ini. Ia sering merasa kewalahan dalam menyusun strategi pengembangan dan pemasaran bisnisnya. Ia belum sanggup untuk menggaji seorang tenaga pemasaran profesional dan ingin mengembangkan bisnisnya sendiri di masa-masa awal.
Sebagai seorang teman yang menekuni dunia IT, kamu tergerak untuk membantu Burhan. Berdasarkan studi kasus tersebut, kerjakan tugas berikut. A. Berikan solusi dari permasalahan yang sedang dialami oleh Burhan. Korelasikan dengan perkembangan artificial intelligence yang kamu ketahui. B. Jelaskan keuntungan jika Burhan menggunakan AI untuk pengembangan dan pemasaran bisnisnya. Oke, langsung bisa dibacakan untuk Solusi dengan perkembangan artificial intelligence, segmentasi pelanggan. Burhan bisa membuat analisis pasar dengan AI secara efisien, waktu, dan anggaran. Karena proses segmentasi memerlukan riset yang menghasilkan data. Adapun sekarang, AI bisa melakukan tersebut dengan sederhana dan cepat. Oke, boleh. Lalu? Kedua, personalisasi konten sebagai solusi untuk perkembangan pemasarannya Burhan. AI bisa menawarkan perencanaan konten yang selaras dengan keinginan pasar karena diambil dari data pasar. Personalisasi konten juga membutuhkan referensi dan eksplorasi, dan AI bisa melakukan hal tersebut. Oke. Lanjut. Ketiga, optimasi kampanye pemasaran. Memaksimalkan pemasaran dengan AI dengan contoh menjadikan AI sebagai asisten virtual pemasaran, seperti penjadwalan kampanye produk atau pengiriman email marketing secara otomatis terjadwal sesuai dengan interest pasar. Ya, cukup Pak. Analisis ya. Analisis data setelah melakukan proses pemasaran di atas, di optimasi, personalisasi, segmentasi, maka data diperlukan untuk mengetahui kinerja pemasaran dan rencana keputusan ke depan. AI bisa melakukan tersebut berdasar data yang dihasilkan. Oke, bisa diteruskan. Daftar keuntungan penggunaan artificial intelligence, efisiensi. Dengan AI, Burhan bisa mengefisiensi proses pemasaran dari segi waktu, anggaran, serta tenaga kerja. Keuntungan akurasi, dikarenakan pengambilan data yang besar dan tepat, maka Burhan bisa mengambil keputusan yang benar sehingga menghasilkan pemasaran yang maksimal dalam menjangkau pasar. Personalisasi dalam kampanye usaha Burhan, AI bisa memberikan personalisasi konten kampanye atau periklanan sesuai dengan minat pasar. Oke. Ya enggak apa-apa. Yang terpenting sudah mengerjakan tugasnya. Iya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk usahanya. Sekarang kita langsung bisa lanjut ya ke materi selanjutnya. Oke, saya share screen dulu. Ini apa ini? Ada videonya, lupa saya. Coba saya lihat dulu. Oh, ini main kemana? Udah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga pemaparan materinya bisa dipahami ya. Oke, kita awali dengan bismillah. Untuk tujuan implementasi AI di sosial media. Oh ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengimplementasikan AI di sosial media marketing, lalu menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan ide-ide konten media sosial. Selanjutnya adalah mempraktikkan untuk penggunaan Predis.ai dalam pembuatan konten media sosial. Lalu mengoperasikan mail mentor ya dalam membuat email marketing. Oke, tetap ya durasinya 3 jam ke depan. Oke, langsung yuk kita ikuti sesi ini hingga akhir. Pembahasan TPS sesi 1 tadi sudah ya, saya anggap sudah. Oke. Komitnya sekarang, contoh penerapan AI dalam bisnis dan juga perusahaan. Oke, saya bacakan dulu ya. Di sini ada beberapa contoh dari perusahaan yang sudah menggunakan AI itu sendiri. Salah satunya adalah Sephora ya. Adalah sebuah perusahaan kosmetik yang menggunakan AI untuk mempelajari preferensi dan juga media sosial pelanggan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi setiap pelanggan. Lalu juga ada Coca-Cola yang memakai AI untuk mengidentifikasi pola perilaku pelanggan
supaya bisa merencanakan kampanye pemasaran dan yang efektif untuk sebagian besar pelanggan mereka. Nah, menurut Anda, apakah AI bisa diimplementasikan dalam sosial media marketing? Apa alasannya? Oke, bisa diberikan opininya, Mas. Kalau menurut Mas Sahidun nih, apakah AI itu bisa diimplementasikan ke dalam platform sosial media marketing? Lalu apa alasannya, Mas? Sosial media marketing di sini kayak kampanye ads gitu ya Pak? Iya, Yang boleh. Semacam itu kampanye ad atau mungkin kayak organik kayak gitu. Yang organik juga apakah bisa? bisa Pak, kayak pembuatan konten kayak kemarin udah dijelaskan Bapak Agus, terus optimalisasi SEO, riset tren, apa trending dan lain-lain. Dan lain-lain. Gitu, ya itu mungkin salah satu dari beberapa ya yang bisa kita gunakan dengan menggunakan artificial intelligence ya. Oke, lah manfaat AI dalam sosial media marketing. Yang pertama, poin pertama adalah proses automasi untuk membuat postingan yang dipublish secara bersamaan di berbagai sosial media marketing. Di berbagai media sosial yang berbeda. Lalu machine learning untuk mendapatkan data hasil analisa pelanggan baik dari perilaku maupun postingan media sosial mereka. Terus secara teori dapat merencanakan posting otomatis berdasarkan dengan data sebelumnya. Nah, konsep AI untuk sosial media marketing. Konsep penerapan dari AI di sosial media marketing itu salah satunya adalah untuk automasi marketing. Jadi untuk automasi marketing seperti yang kemarin saya pernah jelaskan ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengotomatiskan gitu ya. Jadi mengotomatiskan konten sosial media di beberapa platform yang mungkin ingin kita sharing ya. Jadi AI juga bisa menggunakan maksudnya sosial media platform juga bisa menggunakan beberapa fitur ya. Salah satunya mungkin nanti akan saya praktekkan. Tapi untuk yang premium mungkin saya nggak praktek yang premium ya. Mungkin saya akan lebih condong rekomendasi yang free ya. Karena kalau masih tahapan di awal itu lebih baik kita yang free aja dulu. Oke, lalu untuk peningkatan pengalaman pengguna ya. Jadi untuk peningkatan dari user experience ya. Nah, itu juga bisa digunakan ya. Karena salah satunya machine learning juga itu dia fungsinya itu untuk melakukan evaluasi kinerja marketing ya. Jadi pada saat si customer atau klien itu melakukan aktivitas di internet atau di platform website kita, maka secara tidak langsung tuh ya, itu selain bisa untuk mengevaluasi ya bagi kita ya, bagi kita sebagai digital marketing atau mungkin bagi orang data analisis ya, itu jadi kita tahu tuh dengan adanya aktivitas dari atau behavior dari pelanggan itu, jadi kita akan tahu kira-kira platform yang sudah kita gunakan ini apakah memang user friendly atau tidak, atau bagaimana, karena atau kalau tidak ada beberapa mungkin apakah ada beberapa fitur yang bisa kita fungsi alihkan atau gimana itu, jadi nanti kita bisa. Dan terus untuk memprediksi tren dan juga preferensi pengguna. Untuk memprediksi tren itu kalau tingkat mahirnya ya menggunakan data science sih saya, atau data analisis ya sebenarnya. Cuman karena saya bilang kemarin itu data analisis sama data science itu udah di atas, udah tingkatan di atas digital marketing sih sebenarnya dia ya. Jadi kita harus tahu sedikit bahasa pengkodingan kayak gitu. Jadi kalau bagi kita yang dasar-dasar itu, basic kita bisa gunakan Google Platform aja ya, yang kemarin saya sudah share tuh. Karena ada beberapa Google Platform yang bisa digunakan untuk prediksi traffic visitor ya, yang datang ke website kita, atau mungkin untuk prediksi pangsa pasar juga bisa ya. Dengan pakai Google Trend kita tahu mana sih produk yang memang masih on demand atau produk yang udah
nggak dibutuhkan. Nah, itu semua bisa dengan menggunakan platform Google, dari Google aja yang tidak berbayar ya. Itu udah cukup. Lalu untuk personalisasi konten itu yang kemarin saya sudah jelaskan, kita dengan AI secara tidak langsung yang mana bisa men-tracking ya aktivitas dari pelanggan atau klien kita, itu akan bisa menjadi data acuan buat kita membuat konten yang sesuai dengan dari perilaku si konsumen itu sendiri. Jadi kalau misalkan secara tidak langsung ya bisa mengklasifikasi mana sih pelanggan yang memang suka klik misalkan klik apa namanya keranjang kuning atau apa kayak gitu. Nah, itu nanti bisa dideteksi, karena masalahnya kalau dalam periklanan Google juga Google atau Facebook itu kan ada tuh yang untuk riset audience insight ya. Maksudnya dia bisa riset mana pelanggan yang terbiasa dalam 10 hari itu masukin keranjang kuning apa-apa, itu bisa diprediksi. Karena ada kalau di settingan iklan berbayar ya. Jadi kita bisa iklan tepat sasaran misalkan gitu. Terus brainstorming ide konten media sosial. Nah, ya. Ini untuk brainstorming ChatGPT bisa digunakan ya. Jadi bisa saling bertukar pikir ya. Kalau yang lebih atraktif lagi, kita bisa menggunakan ChatGPT versi yang bisa ngomong langsung ya. Yang di mobile itu kan bisa diajak ngomong, bisa diajak berbicara. Nah, itu lebih enak itu untuk bertukar pikir, atau untuk belajar komunikasi gitu. Itu enak sekali. Oke, lalu untuk membuat konten media media sosial bukan? Ya, medsos. Untuk membuat konten medsos juga saat ini AI udah cukup bagus upgrade-nya ya, karena saya pernah melihat salah satu dari kelas online gitu, siapa saya lupa namanya, itu dia bikin semacam poster atau brosur atau apa, itu cukup dengan prompt, susunan kalimat prompt AI aja, dan itu tampilannya sungguh-sungguh sangat profesional banget gitu. Tampilannya itu nggak kayak kelihatan orang basic desain, itu enggak. Nah, itu sekarang nanti ntar aku tunjukin ya. Jadi hasil karyanya dia itu sampai kalau bagi aku ya, karena aku bukan orang desain ya, tapi aku udah ngerasa wah ini bagus banget karyanya, cuma dari bikin prompt doang gitu. Nah, itu nanti ChatGPT juga bisa seperti itu sebenarnya. Nah, tapi yang versi premium, tapi dia karena sekarang kalau nggak salah itu ChatGPT udah ada plugin yang nyambung, yang sinkron sama Canva itu di dalam dashboard itu udah ada. Nah, itu jadi kita cukup tulis prompt yang bagus, pastiin juga kita tahu ya kata kunci atau keyword tentang desainnya. Nah, nanti dia hasilnya juga akan bagus sih. Karena kan kemarin saya sudah bilang ChatGPT itu cuman kalau sepengalaman saya ya, dia itu cuma butuh NLP ya, Neuro Linguistic Programming, bahasa, ibarat butuh bahasa, baik itu bahasa natural ya, natural manusia, ataupun bahasa pemrograman. Nah, dia kalau kita paham dua bahasa itu, insya Allah ChatGPT sangat membantu gitu. Oke. Karena saya kan basicnya bukan orang IT sebenarnya. Saya bukan orang IT gitu. Saya dulu guru, saya kan dulunya guru bahasa Inggris ya, kalau SD SMP kayak gitu kan. Tapi karena ternyata bahasa Inggris sangat berguna sekali gitu. Dari bahasa Inggris saya bisa belajar banyak hal ternyata waktu itu. Ya termasuk ini ya, itu digital marketing, terus belajar sedikit coding juga, semua saya pelajari hanya sekedar dari bahasa Inggris awalnya. Itu aja. Jadi poin utamanya sih kalau bisa pelajari itu, karena prompt itu yang saya kemarin bilang, prompt itu susunan kata itu kebanyakan bahasa Inggris itu yang paling itu. Kalau bahasa Indonesia nanti ketika mau bikin prompt text to image itu agak bias gitu. Jadi dia agak bias gitu artinya. Oke, langsung automasi marketing. AI dapat membantu perusahaan untuk mengotomatisasi pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas strategi pemasaran. Berikut beberapa contoh dari personalisasi, yaitu salah satunya yaitu email.
email marketing ya, segmentasi pelanggan, lalu ada juga chatbox, ada juga analisis prediksi dan juga optimasi konten. Ini adalah salah satu dari contoh untuk otomasi marketing ya. Personalisasi email itu maksudnya biasanya ada beberapa seri ya. Kalau kita ingin bikin email marketing itu ada beberapa seri marketing yang mau kita kirim gitu ke email tersebut. Tapi kalau kita pakai dengan otomasi marketing biasanya itu untuk kata bukan sambutan kata sapaan itu bisa secara otomatis menyesuaikan dengan nama si klien tuh, biasanya seperti itu. Ataupun fitur chatbox juga sama ya. Itu salah satu juga dari otomasi ya, chatbox. Personalisasi konten. Pelanggan yang menggunakan media sosial dapat dibaca oleh AI untuk memperoleh data perilaku dan juga memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi setiap konsumen. Nah, ini dapat membantu perusahaan untuk melibatkan pengguna lebih jauh dan juga memperkuat hubungan perusahaan dengan pelanggan. Nah, ini personalisasi konten, personalisasi konten itu dipicu dari perilaku konsumen yang datang ke halaman website kita. Jadi kalau kayak di Google ataupun di Facebook pastinya ada lah, dia ada mesin learningnya ya, ada bahasa pemrograman pengkodingan mesin learning. Nah itu fungsinya sebagai AI ya, dia akan men-tracking tuh. Jadi dia nge-track, dia akan mencatat, merecord setiap perilaku konsumen pada saat mereka datang atau berkunjung ke halaman website. Jadi ketika mereka mengeklik barang tertentu atau masukin keranjang kuning atau apapun itu biasanya AI akan belajar tuh. Nah, jadi kalau semua kita suka yang ngeklik sepatu bola, nah nanti biasanya AI-nya bekerja langsung, tahu di bawahnya ada tampilan semacam produk rekomendasi yang juga dengan produk yang sama serupa. Nah, itu sebenarnya itu dari machine learning itu, dari AI itu. Nah, oke. Untuk peningkatan pengalaman pengguna dengan menggunakan AI, pelanggan bisa menerima respon dalam waktu yang singkat dan juga lebih efisien ya. AI juga dapat terus digunakan 24 jam, 7 minggu. Sehingga kapanpun dan dimanapun selama pelanggan bisa mengakses, maka mereka bisa mendapat jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Jadi untuk peningkatan pengalaman pelanggan biasanya AI menggunakan fitur chatbox ya. Itu fitur chatbox mungkin banyak biasanya ada di website e-commerce ya, atau ya bukan cuma e-commerce sih, mungkin juga ada beberapa website lain juga ya yang memang ada fitur chatbox di dalamnya. Jadi itu memang bisa digunakan selama 24 jam ya, seharian penuh atau sehari semalam penuh ya, karena chatbox itu dia akan merespon pertanyaan pelanggan itu secara real time ya. Jadi, tapi kalau kan ada beberapa fitur chatbox yang memang belum menggunakan fitur AI ya, jadi masih menggunakan semacam kayak textual editing ya. Jadi kita ngedit dulu kata-katanya, disimpan, baru nanti keluar. Jadi pelanggan menchat ini, jawabannya ini, pelanggan ini jawaban ini. Tapi kalau yang sudah mengfungsikan fitur AI itu nanti berbeda ya. Bagaimana cara mereka merespon itu berbeda. Ya, sama halnya seperti chatbox ChatGPT lah. Jadi kalau kita klik ini pertanyaannya ini seperti itu. Oke, lalu untuk brainstorming ide konten, AI dapat memberikan ide dan saran yang relevan dan juga menarik bagi setiap pelanggan, sehingga perusahaan dapat membuat konten media sosial yang efektif yang lebih melibatkan pelanggan dengan merek perusahaan. Nah, untuk brainstorming, untuk ide konten juga kita bisa menggunakan chatbox ya. ChatGPT kemarin itu ya, karena saya sudah jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Yang terpenting adalah fundamental pembuatan dari prompt itu coba diaplikasikan aja sih. Nah, nanti selanjutnya kalau kita sudah paham itu, kita bisa menggunakan ya kayak semacam plugin yang kemarin saya sudah jelaskan tuh ya. Di download aja itu nama AI RPM itu bisa di download. Sebenarnya masih ada yang banyak juga sih. Nah, tapi bisa dicoba aja dari awal itu aja. Oke, memprediksi tren dan preferensi pengguna.
AI dapat menganalisa data media sosial dan juga memprediksi tren dan tingkah laku pelanggan di masa depan. Dengan menggunakan hasil analisis ini, perusahaan dapat memperbaiki strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang lebih efektif. Cakupan dari AI untuk memprediksi tren sih sebenarnya tadi yang paling besar yang paling besar apa namanya itu saya lupa namanya. Nah, pokoknya intinya dia yang paling besar perannya itu sih memang machine learning ya. Karena machine learning itu dia digunakan digunakan di data analisis sama data science ya. Jadi kedua bidang materi itu memang gunanya untuk memprediksi perilaku konsumen dan bahkan untuk memprediksi produk ya di on demand pada tahun-tahun berikutnya ya. Nah, tapi kalau untuk yang semacam perangkat-perangkat yang dari Google Platform itu saya belum tahu apakah bisa, tapi kalau hanya sekedar untuk memprediksi pakai kayak Google Trends itu sih bisa, karena Google Trends dia juga cakupannya luas banget ya. Jadi dia masih tetap bisa memprediksi data-data karena dia real time juga sih. Jadi masih bisa. Membuat konten media sosial. Nah, AI dapat membantu perusahaan untuk memilih gambar, video, musik, dan juga berbagai komponen lainnya yang menarik dan juga berkualitas tinggi, sehingga dapat meningkatkan engagement rate ataupun brand awareness. Oke, untuk pembuatan gambar, video, dan musik juga sekarang semacam tools AI udah banyak ya. Salah satunya kalau untuk pembuatan gambar itu kita bisa pakai Leonardo.ai ya. Itu yang itu bukan free sih. Kalau yang free itu Playground.ai. Playground.ai tapi sekarang juga kayaknya udah mulai ada upgrade sih ya. Bayar upgrade kayak gitu. Atau Bing AI itu juga ada ya kalau salah yang desain itu Microsoft Design kalau nggak salah tuh. Itu masih free jadi bisa dipakai. Tapi mungkin hasilnya doang yang berbeda ya. Kalau premium otomatis bagus ya hasilnya. Tapi kalau kayak Microsoft Design itu hasilnya masih kurang bagus ya. Nah, kalau untuk video itu sendiri kita tahu ChatGPT punya platform yang namanya Sora ya. Sora.ai itu text to video ya. Jadi mengubah teks menjadi video hanya dengan menggunakan kata-kata. Nah, itu Sora nggak tahu sekarang sudah launching atau belum, tapi setahu saya Sora belum launching, tapi udah didahului sama produk buatan Cina ya, yang namanya Kling.ai itu ya. Nah, Kling.ai itu fiturnya bagus banget sih. Jadi hanya dengan nulis perintah instruksi pakai instruksi prompt kayak gitu, dia bisa bikin video bagus banget. Itu tapi sekarang ada persaingan namanya Flux. Tapi Flux baru sih, saya kurang tahu tapi coba kita cari Flux. Nah, sedangkan untuk musik itu sendiri ada yang namanya waktu itu ya saya lupa tuh, ada musik ada satu apa dua ya, itu ada yang bisa membuat musik hanya dengan teks saja. Jadi teks to musik sekarang udah ada, teks to music itu udah ada sekarang. Jadi sekarang AI itu udah bisa bikin apa aja gitu sekarang ya. Nah, jadi kemudahan yang dihasilkan dari AI itu bisa membantu kita untuk membuat konten-konten media sosial ya. Salah satunya untuk meningkatkan engagement ya, like, comment, share di sosial media kita, atau bahkan untuk pengenalan produk ya, atau kesadaran produk ya, brand awareness kayak gitu bisa. Oke, untuk kayak apa saja tantangan yang mungkin dihadapi saat menerapkan AI dalam sosial media marketing. Mungkin tantangannya salah satunya mungkin kalau saya pribadi sih tantangannya itu kosakata prompt yang belum saya kenal aja sih. Kalau saya kendalanya di sana, tapi saya nggak tahu kalau orang lain ya. Karena masalahnya ketika saya ingin membuat
text to image menggunakan ChatGPT Premium atau apa, itu saya terkendala dengan kosakata penting ya yang ada di dunia desain ya. Jadi saya nggak tahu tuh misalkan angle, terus apa-apa itu penting itu. Jadi kalau kita mau text to image kita harus paham itu kosakata kayak bahasanya angle, pixel apa-apa itu nanti itu harus masuk ke prompt itu. Nah, jadi kita misalkan ya angle-nya apa, pixelnya berapa, pencahayaan kayak apa itu harus lengkap tuh. Nanti akan menghasilkan apa gambar desain yang bagus. Itu salah satunya sih kalau menurut apa kendala buat saya ya, yang jadi tantangan buat saya itu harus mengetahui beberapa kosakata aja. Nah, sama halnya juga kalau kita mau bikin website pakai ChatGPT, nah itu kita harus paham juga itu kata-kata bahasa pemrograman ya kayak looping itu apa kan looping kita harus tahu. Nah, terus kalau bahasa CSS kita harus tahu ya kan kayak gitu bahasa apalagi JavaScript juga harus belajar ya itu salah satunya itu doang kendalanya. Kalau kita tahu udah paham sih, insya Allah mudah. Pemahaman atas kebutuhan dan juga tujuan bisnis. Implementasi AI dalam bisnis harus fokus pada hasil bisnis yang ingin Anda capai. Tidak hanya fokus pada teknologinya saja, tetapi bagaimana teknologi AI ini dapat membantu Anda untuk menghasilkan hasil bisnis yang dituju. Jika Anda paham apa saja kebutuhan yang Anda perlukan untuk memenuhi hasil yang dituju, maka tentu Anda bisa menentukan bagaimana perusahaan Anda mau menggunakan teknologi AI. Ya, intinya sih antara tujuan dan hasil itu harus sinkron aja sih. Jadi kita butuh pemahaman ya tentang apa sih fungsi dari AI tersebut bagi bisnis kita ya. Jadi goalnya itu apa? Pemilihan algoritma AI yang sesuai. Jangan lupa pahami terlebih dahulu data yang Anda miliki seperti perilaku pelanggan di media sosial maupun preferensi dalam konten juga interaksi. Data inilah yang akan membantu Anda menentukan penggunaan teknologi AI yang sesuai dengan konsumen Anda. Nanti kita coba ya pakai Google Trends saja dah, itu yang paling gratisan aja. Oke. Nah, pemilihan platform dan juga tools AI yang disesuaikan. Ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan platform ataupun tools berikut. Ada beberapa contohnya yaitu jenis data yang ingin dianalisa, lalu ukuran bisnisnya, dan yang ketiga adalah kebutuhan khusus perusahaan. Perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut supaya platform yang dipilih juga dapat membantu untuk mencapai tujuan pemasaran dengan lebih efektif. Oke, jenis data analisis yang ingin dianalisa pastinya ada banyak jenisnya ya. Jadi semacam kalau misalkan dalam apa? Kalau misalkan pakai Google Platform itu kan kita bisa untuk riset data terkait demografi, terkait geografi atau apa itu ada ya. Nanti bisa dicoba nanti. Oke, menjamin keamanan data, privasi data pelanggan itu sama pentingnya dengan privasi data Anda. Sehingga perlu dipastikan bahwa data yang Anda gunakan, terutama data dari pelanggan itu hanya data eksklusif yang digunakan oleh Anda. Jangan sampai data ini bisa diakses dan bahkan digunakan oleh orang lain. Nah, Anda perlu menjamin bahwa privasi data pelanggan itu ketat dan aman, samanya dengan keamanan data Anda sendiri. Ya, keamanan data itu salah satu elemen yang krusial ya. Jadi kita sebagai sebagai apa ya, ibarat sebagai perusahaan ya harus menjaga privasi pelanggan ya otomatis. Jadi kita nggak bisa itu menyebarluaskan atau bahkan menjual belikan data pelanggan ya. Nah, karena sifatnya privacy sih itu jadi mau tidak mau ya memang apa elemen ini sangat krusial banget. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi AI itu saat ini masih sulit ya untuk apa semacam menjaga data privasi pelanggan karena masalahnya dengan belum adanya mungkin undang-undang IT yang apa ya yang mungkin yang benar-benar menjamin data keamanan
itu saat ini masih sulit ya. Kita tahu aja data center data center pemerintah aja masih udah dijebol ya. Nah, tapi ya namanya juga kita nggak bisa salah menyalahkan ya, karena memang uh, ya salah satunya memang itu ya, apa maksudnya, sisi gelap dari dunia IT ya. Oke, sekarang untuk brainstorming untuk ide konten dengan sosial media menggunakan ChatGPT. Ini ChatGPT adalah sebuah chatbox dari OpenAI yang dapat menjawab pertanyaan atau langsung berinteraksi dengan format dialog ya. Jadi selayaknya Anda berinteraksi dengan manusia. Jadi untuk cara kerjanya, pelatihan model dari ChatGPT dilatih dengan teks dari berbagai sumber untuk paham struktur bahasa manusia dan juga pola dalam konteks tertentu. Nah, ini yang bisa saya tekankan. Jadi pemahaman struktur bahasa manusia. Ini NLP ya, Natural Language Programming. Nah, ini jadi ChatGPT itu yang paling mendasar, yaitu dia akan memahami terlebih dahulu bahasa natural manusia dulu. Jadi bahasa bahasa yang sehari-hari kita dulu. Baru nanti mungkin ada pola-pola atau konteks-konteks yang sifatnya sintaks atau bahasa pemrograman itu mungkin itu lanjutannya. Jadi intinya kalau kita tahu, jadi poinnya cuma dua ini sih sebenarnya. Lalu pengolahan input. Setelah input diterima, model akan menguraikan input menjadi representasi matematis untuk diproses lebih lanjut. Nah, ini kemarin ya kita tahu bahwasanya fase AI itu ada 6 fase ya. Nah, ChatGPT itu masuk di fase pertama ya. Itu kemarin rule based instruction ya. Jadi secara tidak langsung dia baru bisa bekerja setelah adanya masukan input dari kita. Nah, soal dia nanti mengolahnya atau mengolahnya atau menghasilkan outputnya benar atau salah, itu tergantung dari informasi yang masuk ya. Karena kalau ChatGPT di awal pertama kali munculnya memang masih banyak kekurangan sih ya. Tapi sekarang sih sudah cukup bagus sih. Apalagi ada satu lagi namanya Claude.ai itu. Itu di atasnya di atas ChatGPT juga, itu bagus itu. Oke, generasi respon. Setelah input diproses, model menghasilkan respon yang sesuai dengan memperhitungkan konteks input sebelumnya. Lalu dia mengevaluasi respon tersebut. Setelah respon dihasilkan, model akan mengevaluasi respon untuk memastikan kalau respon tersebut memang memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Jika tidak, akan diproses ulang. Oke, manfaat dari ChatGPT yang pertama bisa meningkatkan produktivitas. ChatGPT dapat membantu proses pengambilan keputusan sehingga efektivitas tindakan pemasaran dan penjualan jadi meningkat. Lalu untuk meningkatkan kualitas data, ChatGPT dapat meningkatkan kualitas data yang berkaitan dengan pelanggan juga pasar. Lalu meningkatkan analisis data. ChatGPT dapat mengidentifikasi tren dan juga pola yang termasuk dengan pelanggan dan pasar sehingga bisa membantu analisis data. Sekarang ChatGPT memang bisa digunakan untuk analisis data, tapi tadi saya sudah jelaskan kita harus paham dulu tuh kata kunci yang akan kita gunakan untuk menjadi prompt-nya aja. Kalau kita udah paham itu, dia bisa bahkan menghasilkan dalam format-format Excel atau format semacam apa lainnya, itu dia sudah bisa. Kayak layanan 24 jam, ChatGPT tersedia hingga 24 jam ya, sehingga bisa diakses kapanpun dan dimanapun selama itu terkoneksi dengan internet. Oke, langkah untuk penggunaannya. Oke, biasa. Oke, kita praktek langsung aja untuk penggunaannya ya. Kita buka ChatGPT-nya kayak kemarin itu. Lalu sebentar saya share-nya ubah. Ini saya posisinya di mana ya? Oke. Ini di Google belum ya? Belum ya? Nggak bisa escape lagi saya.
Sebentar. Saya nggak bisa skip, kenapa ya? Nih. Kumat ini apa? Sebentar, ini udah nggak usah saya kecilin. Sebentar ya Mas ya. Ini ada apa sih? Oke, udah ada bisa. Oke, tampilannya di Google ya Mas ya. Oke, kemarin kita sudah, waduh, kenapa ini? Loh, kok no internet? Ya, apa mati? Ya, ya, dia terputus lagi. Astagfirullahaladzim, please, jangan. Aduh, astagfirullah, sorry Mas. Biasa ini. Aduh. Mana tadi ya? Ini ya. Oke. Kita kembali ke ChatGPT yang kemarin ya, yang sudah kita pelajari itu. Oke, sebentar. Oke, dipastikan kita sudah mau masang AI RPM-nya ya. Oke. Oke. Nah, di sini kemarin kita masih ingat bahwasanya ada 5 format dari ChatGPT ya. Salah satunya adalah RTF, ada TAG, ada BAB, ada CARE, juga ada RISE ya. Nanti masih bisa itu sendiri ya. Nah, ini untuk framework contohnya kemarin R itu adalah role. Jadi kita beri perintah, jadilah Anda seorang ChatGPT, tolong Anda seolah-olah menjadi Facebook ad marketer. Lalu T-nya adalah task. Oke, jadi kita minta dia desain sebuah iklan kampanye Facebook yang menarik untuk mempromosikan apa nih, untuk mempromosikan pakaian kebugaran untuk merek olahraga. Nah, formatnya buat dalam bentuk storyboard yang menguraikan urutan kreatif iklan, terutama salinan baik itu iklan visual dan strategi penargetan. Nah, ini salah satunya. Jadi kita bisa menggunakan dengan format ini ya. Lalu kalau dengan format bentuk struktur tag itu berarti T-nya adalah task, A-nya adalah action, G-nya adalah goal. Nah, tasnya contohnya kayak gini. Tugasnya adalah untuk mengevaluasi kinerja anggota tim. Oke, bertindak sebagai yang ini A-nya action. Jadi ChatGPT-nya disuruh bertindak sebagai manajer langsung dan juga menilai kekuatan serta kelemahan anggota tim. Nah, goalnya adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja tim agar skor kepuasan pengguna rata-rata meningkat dari 6 menjadi 7,5 pada kuartal berikut. Ini cuma salah satu yang bisa dihitung. Nah, ini untuk kalau BAB yang kemarin sudah kita pelajari, singkatan dari before, after, sama bridge. Nah, kita harus jelaskan dulu problemnya, B yang pertama. Jadi kami tidak terlihat di peringkat SEO. Nah, itu adalah B yang pertama ya, before. Lalu after. Lalu kita state atau nyatakan outcome afternya itu dengan kami tidak akan berada di 10 besar SEO di niche kami dalam 90 hari ya. Nah, lalu bridge-nya itu kembangkan rencana terperinci yang menyebutkan semua langkah yang harus kami ambil serta sertakan juga daftar 20 kata kunci teratas. Nah, ini yang konsep dari BAB. Nah, untuk konsep dari CARE itu sendiri, C-nya adalah konteks, A-nya adalah action, R-nya adalah result, E-nya itu adalah example. Jadi kalau C, berikan konteks.
kami meluncurkan lini baru pakaian ramah lingkungan ya. Kalau ibaratnya kalau kita tulis di ChatGPT kami meluncurkan produk baru pakaian yang ramah lingkungan. Nah, terus actionnya, bisakah kamu membantu kami dalam membuatkan kampanye yang menargetkan komitmen lingkungan kami misalkan atau apa. Nah, itu resultnya atau perjelas hasilnya ya. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan kesadaran publik dan juga penjualan. Nah, baru kasih contohnya. Contoh yang baik dari inisiatif serupa adalah kampanye misalkan ini don't buy this jacket apa-apa, nanti kita berikan contoh. Jadi konteksnya apa dulu, lalu tindakannya apa, hasil yang ingin dihasilkan atau apa, lalu berikan contohnya seperti apa. Yang terakhir itu RISE ya. R-nya adalah role, I-nya adalah input, S-nya adalah steps, dan E-nya adalah expectation. Nah, jadi role ya kayak kemarin nyuruh ChatGPT bertindak landas seolah-olah. Nah, ini kalau ini pakai, bayangkan Anda adalah seorang konten strategi bisa. Ya, tulis saja di prompt-nya di bawah itu, ChatGPT, bayangkan kamu adalah seorang marketing strategis misalkan gitu. Nah, role-nya, saya telah mengumpulkan informasi terperinci tentang audience target saya, termasuk minat dan juga pertanyaan umum terkait industri kami. Lalu ini inputnya ya. Lalu stepnya, buat rencana strategi konten langkah demi langkah dengan cara mengidentifikasi topik utama berdasarkan wawasan audiens kami. Nah, lalu menciptakan konten yang menarik dan selaras dengan pesan merek kami. Lalu E-nya adalah gambarkan ekspektasinya ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengunjung untuk bulanan pada blog kami sebesar 40% dan juga meningkatkan posisi merek kami sebagai pemimpin pemikiran di industri. Nah, 5 format dari prom ini dilatih aja, sering-sering aja dilatih Mas. Jadi nanti ntar juga lama-lama bisa ngebentuk juga. Nah, paling yang perlu ditambahkan ini aja sih, kayak semacam ini ada beberapa list ya yang Mas harus paham. Konteks itu kalau di sini diartikan kayak semacam profesi sih. Ini kalau kelihatan nggak? Nggak ya? Ya, jadi konteksnya Anda menjadi apa? Yaitu copywriter, jadi kecil banget ya, lawyer, jadi marketer, jadi apa nih di sini nggak kelihatan, jurnalis, personal trainer, trader, financial analysis. Nah, jadi konteks itu intinya profesi aja. Nah, kalau result, hasil, nah ini bisa email, bisa website, bisa apa nih, nggak kelihatan, summary, bisa procedure, agreement, content, script, speech. Nah, ini result yang ingin dihasilkan. Kalau explanation-nya kita minta dia dengan kata kunci summarize, tolong diringkas, explaining, tolong dijelaskan, creating, comparing, terus dan lain-lain di sini masih banyak. Analyzing, informing, nah ini namanya explanation. Nah, kalau audience, nah ini audience targetnya ini jelasin aja, business owner, man, woman, terus college student, young adult, parents, terus apa lagi nggak kebaca, teenager, entrepreneur, ini berarti dia audience. Nah, kalau tone ini gaya bahasanya, kita mau apa, persuasif, engaging, terus apa nih, serious, informatif, entertaining, conversational, professional, friendly, humorous, terus apa lagi, objective, descriptive, emotional, analytical, concise. Nah, ini berarti tone. Nah, ini yang saya maksud ini kosakata penting yang harus kita tahu gitu. Jadi kalau misalkan data analis, misalkan financial analysis tuh. Jadi kita harus tahu nih kalau result apa yang ingin kita hasilkan, explaining-nya harus apa, audience-nya atau apa, gaya bahasa tone-nya nggak apa. Nah, terus kalau edit nih bisa explain, bisa expand, bisa modify, add, delete, rewrite, summarize, simplify, signature, paraphrasing, update, and proof. Nah, ini salah satu. Ini pokoknya ini kotak. Memang ini salah satu dari ini nih, dari susunan atas ini. Jadi
ntar saya tulisin aja ya. Nah, ini nih, sorry. Ini kalau konteks nih. Jadi kalau konteks itu memulai dengan memilih konteks dari opsi yang tersedia atau dengan menguraikan secara tepat. Jadi contoh kategorinya itu copywriting itu masuknya dalam konteks. Konteks itu berarti kita artikan profesi aja. Jadi kalau bikin bikin struktur kalimatnya ya ChatGPT bertindaklah seolah-olah Anda seorang ahli pemasaran gitu. Di awal tuh ya. Itu berarti dia sebagai role ya kalau kita ambil format RTF ya. Nah, kalau result, nah ini result itu berarti hasil yang ingin kita inginkan apa? Jadi email, jadi buku, jadi webinar, jadi cerita, jadi manual, panduan, atau jadi skrip, atau siaran pers, opini, review. Nah, ini jadi hasil result. Nah, kalau explaining, nah kalimat yang ada di prompt itu, yang di struktur kalimatnya ada meringkas, atau tolong ringkas, tolong jelaskan, tolong uraikan, tolong bandingkan, tolong jelaskan, tolong komentari, kritisi. Nah, itu ada kata-kata seperti ini. Padahal pada saat kita nyusun ya. Nah, kalau audience targetnya siapa? Pemilik bisnis, pengusaha, remaja, mahasiswa, anak-anak, profesional, pelancong. Nah, ini sebagai audience. Nah, tone ini tadi nada bahasa ya. Lalu buatkan konten artikel tersebut dengan dengan perspektif misalkan yang formal, yang profesional, yang inspiring. Nah, jadi kita harus ada kata-kata ini. Nah, ini lalu juga ada edit, mengembangkan, memperpendek, memodifikasi, merangkum. Nah, ini masukin nih, susun, bikin kalimat kayak kemarin disusun. Nah, itu nanti akan menghasilkan yang bagus. Oke, mana tuh tadi? Oke, di sini ya. Kalau kita udah paham itu, baru kita cari di kolom search ini. Nah, kebutuhannya apa? Kalau kita udah nyusun, baru kita pakai kolom search. Kalau kebutuhannya untuk mencari kata kunci, keyword, nah kita cari sini. Kalau kebutuhan SEO ya, mau main SEO, keyword, misalkan apa. Nah, tuh nanti ada keyword strategi, ada keyword generator, ada meta title description, itu ada. Jadi kita harus tahu kata kuncinya aja dulu, keyword. Kalau misalkan apa ya? Kalau itu seumpama script ya, pokoknya kita harus tahu di sini. Nah, nanti dia akan menghasilkan apa yang kita mau, kayak script YouTube kreator atau apa, video TikTok script. Kayak TikTok kan butuh video script untuk di awalan itu kan. Nah, kita biar tahu, nah ini ada awal, terus ini juga ada. Semua ada. Nah, itu bisa dipakai buat kita brainstorming ya. Nah, ini all-in-one programming tools, ini juga ada script yang buat itu ya, untuk coding-codingan ya. Oke. Intinya seperti itu, bisa dicoba. Terus kalau misalkan mau gambar ya, tulis aja di sini image. Nah, nanti dia akan buat semacam make AI image untuk Leonardo.ai. Nah, ini saya bilang nih, yang mau bikin gambar, kita harus tahu prompt-nya ya. Prompt itu maksudnya rangkaian ini nih ya, yang di bawah ini nih, yang udah ditulis nih, ini prompt-nya. Coba kita lihat prompt-nya kayak apa. Bisa nggak diklik dia? Apa nggak dibuka ya? Pokoknya kalau ini kan udah buatan orang nih. Nah, itu kita pakai. Enaknya kita tinggal pakai doang nih. Tadi dulu. Ada nggak di sini? Nah, ini dia. Ya, ini harus premium nggak? Iya, premium. Oke, nggak usah. Jadi ditutup dia promnya. Nah, ini diambil dipakai. Nah, kalau kita mau bikin gambar, nah kita harus pakai prompt. Terus bypass ChatGPT dengan AI image. Nah, ini semua gambar nih. Midjourney. Nah, pakai prompt untuk membuat generate image Midjourney ini kita pakai nih. Jadi kita nggak usah terlalu pusing-pusing mikirin kata kunci yang ada di dunia fotografi gitu loh. Kan saya nggak paham tuh, dunia fotografi kan ada angle, ada pixel, ada apa-apa. Kita nggak usah kepikiran, nggak usah mikirin itu karena udah ada di prompt ini. Jadi kita tinggal klik aja prompt-nya, prompt yang udah dibuat di AI itu. Nah, di sini muncul kan tuh ada aspek rasio, ada style. Nah, ini tinggal kita
buat aja di sini. Ya kalau bisa pakai bahasa Inggris karena Leonardo DiCaprio pakai bahasa Inggris ya. Misalkan gitu, please, uh, misalkan please draw an animal uh, such as crocodile misalkan gitu. Nah, ntar crocodile misalkan uh, yang sedang berenang misalkan. Apa misalkan yang sedang berlejang, sorry, swim, swimming, swimming misalkan gitu. Udah bikin aja gini, please gambarkan sebuah apa seekor binatang kayak buaya yang lagi berenang. Nah, baru ini kita pakai nih. Ini kata-katanya nih, misalkan rasionya apa? Eh, Dikunci nggak ya? Ntar dulu kita lihat. Soalnya ini juga ada yang premium soalnya. Oke, nggak. Oke, stylenya. Oh iya, ini dikunci nih. Ini harus upgrade ini. Ini chaos. Oke, berarti udah default dari sana sih. Nah, ini harusnya ratingnya bisa diubah jadi ya upgrade ini. Ini versi 4.0. Nah, ini kita harus tahu ini sebenarnya kalau mau bikin kayak gini. Jadi kalau mau masuk ke gambar ya, misalkan kita pakai Bing Image Creator ya. Yes. Press. Nah, di sini kan kita harus tahu promnya nih. Nah, ini prom yang kita nggak tahu kan, ibarat ini, nah ini kan ada prom nih kalau kita baca kayak gini. So, a breathtaking view kan of the northern light swimming over a snowing Icelandic landscape. Nah, ini kan ini kata-kata yang nggak kita tahu nih. Nah, ini kita nggak tahu nih, shimmering misalkan nggak tahu. Terus ini apa nih? Uh, nah nih, space spaceport docks, sorry, docks where starship are fueled by the colorful gases and nebula. Ini kan kita nggak tahu nih kata kunci kayak gini. Nah, itu kalau kita alihkan ke bahasa Indonesia rancu sebenarnya. Makanya kita harus tahu apa sedikit belajar bahasa Inggris sebenarnya. Nah, ini kita ambil aja. Ini kita ganti aja, ini kita ambil nih. Promnya kita coba. Nah, tinggal nanti kita ganti. Tapi sebenarnya di Leonardo.ai juga ada banyak sih ya. Ada prom-prom. Coba bentar. Nggak bisa di copy. Nah, ntar kita ubah aja. Misalkan jangan spaceport apa spaceport of dog ini kita apa? Ini kita ubah jadi misalkan apa? eh uh, apa ya? Space car aja dah coba. Ada nggak bisa nggak dia? Mobil. Ah, coba kita lihat. Ya ilah daftar lagi dulu lagi. Salah. Astagfirullah. Oh, dia lagi bikin ya. Oke, coba. Ini kata yang simpel-simpel aja ya. Tapi kalau misalkan mau bagus lagi, harus promnya lebih spesifik lagi sih. Nah tuh, jadi akhirnya kayak gini. Nah ini kalau kita nggak tahu kata kunci di dalamnya itu, ya hasilnya akan nggak bagus gitu. Tapi kalau kita tahu ini apa, kita bilangnya apa. Nah ini kan otomatis sama orang desain yang paham kan. Ini warna apa juga saya nggak tahu nih. Saya ini nebula aja saya itu kan orang fisik, orang biologi yang paham ya. Jadi intinya itu semakin semakin banyak baca aja sih.
nanti lama-lama juga kita ketemu prom-prom mana yang cocok kayak gitu. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nah, ininya aja nih prom. Tapi setahu saya di Leonardo.ai itu ada deh. Jadi kita nggak perlu apa tuh Leonardo AI. Jadi kita nggak perlu ngapalin promnya gitu. Oke, paham ya Mas ya? Mas siapa? Saidun ya. Oke. Intinya itu tadi saya bilang intinya ChatGPT itu menganalisa bahasa gitu. Jadi pelajari aja bahasa natural sama bahasa pemrograman ya. Bahasa natural itu bahasa asing lah ibarat kayak gitu. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa apa Perancis silahkan gitu. Nah, tapi kalau selebihnya pakai bahasa pemrograman. Udah. Ini mana? Kok nggak masuk ya? Hmm, 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 hmm. Kita lihat dulu. Ini masih free apa enggak ya? Nah, di sini, aduh, pakai apaan ya? Hmm, berapa karakter sih? 15 karakter. Udah segini aja lah. Oh, udah diambil. Oke. Nah, kenapa ini? Gak mau. Oh, salah mencet. Nah, ini dari gambar-gambar ini kita bisa ambil promnya, Mas. Nah, ini promnya tuh. Nah, ini promnya tuh. Ini kita ambil aja, pelajarin aja. The outline of warrior in combat stance. Nah, ini diambil aja. Pokoknya kata-kata itunya diambil lagi kayak gini nih. Nah, ini biasanya ada di sini. Ntar dicari-cari dulu prom-promnya itu. Ini nggak ada, ini nggak ada. Terus biasanya ada angle, ada apa gitu. Ini kurang lengkap ya. Dulu ketemu saya pernah nemu yang lengkap banget gitu, tapi nggak apa saya lupa nama itunya. Sebentar, kita cari coba ini. Nah, nih kayak gini nih, ini harus harus dipahamin nih Mas. Ini kayak gini nih yang agak agak kita sulit. Ini promnya bagus, diambil aja nih. Nah, jadi kita pahamin aja gitu. Enchanting misalnya ini kita apalin tuh. Ya kan, ini greatly enchanting name and apa tuh. Kita apalin tuh. Dirt apa-apaan. Ini kayak semacam ini dirt smart nih tuh. Yang nggak kita tahu. Nah, ini jadi copy nih kumpulin aja. Ntar lama-lama juga kita tahu, oh cara bikin ini gimana ya. Udah ini tinggal diambil aja. Seumpama kita ambil, tinggal kita ganti aja ntar promnya gitu. Misalkan masukin ke sini. Nah, kita coba ubah kemari ya. Masukin aja ke sini. Nanti tinggal kita ubah kalimatnya. Misalkan ini apa? Perempuan ya. Ini kita ganti aja. Misalkan apa? Nah, kita ganti boy lah, misalkan kayak gitu. Her kita ganti jadi his. Sesuaikan aja itunya. Nah, ini apa nih? Kalau dalam bahasa Arab kan ada tuh ya, apa namanya? Kata ganti apa kata ganti kepemilikan ya. Apa saya lupa tuh, saya dulu belajar bahasa Arab lupa saya. Ya, domir ya apa ya saya lupa itu. Uh, karena udah lama nggak itu jadi saya lupa. Nahwu sorofnya saya lupa. Dulu waktu kecil belajar, waktu di kampung tuh belajar itu apa Jurumiyah Alfiyah, Jurumiyah Amriti ya itu.
Jadi sorof-sorof kayak Nahu itu dulu tahu, tapi sekarang udah lupa saya, udah nggak bisa. Nah, ini anggap aja ini ya, ini berarti prom ya. Jadi kita paling ubah sedikit-sedikit aja. Nanti habis itu kita coba deh, coba create hasilnya akan apa. Kita akan lihat seperti apa. Jadi pelajarin aja Leonardo.ai ini mas, ini bagus ini. Ini tapi dia ada free-nya. Ini ntar gambarnya kayak gini nih tuh. Jadi kayak kayak kalau mau ini dasarnya cuma dari teks teks tapi jadi kayak gini nih. Nah, asalkan kita tahu promnya aja nih. Nah, tuh jadinya kayak gini tuh. Tuh, ya kan? Ini kan dari prom. Kalau kita nggak tahu promnya ya nggak akan jadi kayak gini tuh. Ya. Nah, intinya kayak gitu aja sih. Itu salah satunya tadi. Pokoknya ini dia cari prom, kumpulin, apalin ya. Jadi seenggak-enggaknya jadi kayak belajar bahasa Inggris nantinya. Gitu. Oke, dah. Ini boleh dicoba ya. Namanya prom.ai. Setahu saya dia ada fitur motionnya juga di sini. Jadi kalau dari ini bisa digerak-gerakin gitu. Mana ya? Dia bisa nggak di sini ya? Nih kayak kucing. Pernah lihat kucing makan mie ayam kan? Di TikTok tuh ada kan? Kucing makan mie ayam. Nah itu kayak gitu sebenarnya dari ini. Nah ini promnya nih. Ambil terus jadikan image to motion. Nah ini image to motion nih. Tapi tadi dulu berbayar apa enggak dia? Oh nggak bisa. Orang ya pokoknya yang gratisan nggak bisa nih. Motion harus itu nih. Coba kita pakai apa kling.ai ya. Ini saya itu dulu ya. Saya copy dulu dia punya prompt. Ya, oh kenapa sih nggak mau? Eh, ya ilah. Ih, itu kenapa ini? Sebentar, ada gangguan ngeklik nggak bisa ini. Nggak bisa diklik. Eh, astagfirullahaladzim. Apa sih dari semua ini? Hah, ini saya copy. Saya coba masuk ke kling.ai ya. Kling AI. Nah, ini dia pesaing dari Sora. Ini buatan Tiongkok punya ini. Nah, ini buatan Tiongkok nih. Coba kita coba ya. AI video. Nah, ini King. Ini apa nih? Nah, ini dimasukkan ini kemari. Nah, habis itu text to video. Image to video. Ini text to video ya. Setelah itu uh, ya kreditnya tinggal berapa? 66. Masih bisa. Mudah-mudahan. Nah, ini kita lihat ya. Hasilnya akan seperti apa ya. Oke, lihat aja nanti ini butuh waktu. Jadi uh, nanti bisa coba-coba aja ya. Ini berarti ini di sini saya sudah tulis kalau nggak salah ya. Nah nih, jadi kalau teks kita bisa pakai ChatGPT atau apa Cloud AI. Kalau video kita bisa pakai Kling, Hagen. Kalau nggak Sora, tahu Hagen nggak? Hagen, Hagen. Salah nulis. Hagen. Nah Hagen ini lebih parah. Dia bisa buat fitnah, fitnah orang. Tampilannya di mana mas? Di Hagen bukan? Nah ini lebih parah ini. Ini dia bisa buat fitnah orang. Kalau pernah lihat video Pak Jokowi bisa ngomong bahasa Mandarin, ya kan dulu heboh kan tuh. Nah itu sebenarnya ya ini dari aplikasi seperti ini nih yang dipakai orang-orang nggak bertanggung jawab tuh. Jadi dikiranya Pak Jokowi fasih bahasa Mandarinnya, padahal Pak Jokowi itu nggak bisa bahasa Mandarin.
Dia cuma pakai AI voice doang nih. Salah satunya, oh nih sorry, video translation kalau nggak salah nih. Ini premium berbayar nggak ya? Ntar dulu saya lihat. Ini, aduh saya nggak punya videonya sih ya. Coba kita lihat, bisa nggak? Nah, ini tinggal upload aja nih Mas. Nih, saya coba upload ya. Aduh, saya punya Facebook atau ngambil dari sini aja. Kak, Oke. kayaknya Pak Agus nge-lag. Oh, nge-lag. Bener Mas? Oh, enggak, udah Udah nggak? lancar. Lancar. Oh, Ya. oke, oke. Oke. Oke, kita coba nih ya. Ini pakai YouTube aja. Saya ada YouTube. Sebentar. Ini saya ngomong pakai bahasa Mandarin nih ya. Kalau ini bukan AI. Ini dulu, oke, kedengeran nggak? Nggak ya? Ini saya coba nih. Saya pakai bahasa Inggris Mandarin tapi saya ubah ke bahasa Norwegia atau bahasa Perancis apa apa bisa. Nah, tapi kalau ini kagak pakai AI ya. Ini memang saya belajar dulu. Coba pakai Hagen. Kita taruh di sini. Nah, kita lihat, kita pakai target bahasanya diubah ke bahasa Hindia deh. Dia bisa auto detect nggak ya? Oke, brand voice-nya nggak ada. Oke, astagfirullahaladzim, nggak bisa ditarik sih. Nah, dengan lip sync, nggak ada pakai lip sync. Udah, coba ini aja lah. Ini nggak usah di itu dulu. Coba, dia bisa nggak? Kita lihat. Nanti hasilnya saya coba itu. Dia lagi proses. Saya ada itunya nggak ya? Oke, kita balik ke Kling AI dulu. Oh, masih belum. Ini jadi diubah ya dari bahasa Mandarin ke bahasa India. Oke, sebentar ya sambil nunggu prosesnya. Udah belum? Mana dia? Oh, masih kerja. Oke. Wah, limitnya 3 menit gagal. Oh, kepanjangan punya saya. Iya, iya. Oke, punya saya videonya kepanjangan harus dipotong dulu itu. Nanti coba dicoba aja ya. Tapi intinya sih, ini contoh dari Hagen ini. Kalau Mas bisa, ini kalau ke YouTube ya, ini cari aja. Nah, nih. Jadi dia akan ngomong apa bisa diubah pakai Hagen. Ya, terus dia juga ini bisa ngomong ya. Oh, jadi bisa ngomong kayak gini. Gerakannya juga natural. Tuh lihat, pakai ini pakai Hagen, dia pakai Hagen nih. Nah, jadi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, pakai Hagen, tahu bisa bahasa Inggris. Jadi jadi kita nggak bisa bahasa Mandarin pakai Hagen langsung bisa bahasa Mandarin ngomong. Padahal sebenarnya itu AI itu. Nah, 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 ini contohnya nih. Nggak bisa di itu ya. Ini cara nge-share YouTube gimana ya?
Kalau apa perlu di-download ya? Kalau kemarin kan saya download dulu tuh. Bentar. Pakai advance, dia minta download. Komputer audio. Slide. Video file. Coba. Kedengaran nggak, Mas? Kita dulu. Iklan Kedengaran? Google, kami bisa menjangkau Kedengaran nggak? YouTube-nya. Halo? customer yang paling relevan. Sekarang, Halo, Mas? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Suara YouTube-nya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Enggak. Oke, kita coba lihat ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden dan Wakil Sorry. Indonesia, anggota DPR RI dan We would like to thank the President and Vice President of the Republic of Members of the Republic of DPR. Video pejabat idola kita semua tadi yang awalnya menggunakan bahasa Indonesia bisa berubah menjadi bahasa Inggris tanpa perlu diedit, bentar. hanya dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ini pakai Hagen aja yang lebih jelas aja, yang lebih. Nah, ini dia deh. Ini contoh orang pakai Hagen. Teman-teman, mau video kalian tersedia dalam berbagai macam bahasa seperti ini? Tapi kalau misalkan dibilang menjadi pesaing terberat dari CapCut, In my opinion, it is still very far away. Even here the bitrate setting feature is not provided by YouTube. さあ、YouTube。私の知る限り、アプリケーションはまだ動作しています。 caranya juga gampang banget. Nah, itu salah satunya. Kita nggak perlu pakai pengisi suara. Coba yang lain lagi kita lihat nih. Dia ada yang pakai bahasa. Video kamu bahasa Indonesia kayak gini, video ini kalian bisa rubah bahasanya sesuai dengan keinginan kalian kayak gini. このビデオではお好みの言語にgusto, como esto. Cuma pakai AI ini. Selamat datang di Kamu Juga Bisa, baik lagi sama aku Haryobi. Nah, sekarang itu salah satunya. Jadi bisa diubah pakai bahasa apa aja. Makanya jangan bingung ya ketika Pak Jokowi ngomong pakai bahasa Mandarin. Aduh. Nih, Pak Jokowi ngomong bahasa Mandarin. 女士们、先生们，我曾经是一个商人，长大22年之久。我不惜填表，觉得麻烦浪费时间。我不喜欢事情变得更加复杂。 我喜欢事情简单而且高效。Oke, udah bisa, udah terlihat. Nah, itu pakai Hagen itu, Mas, yang premium tuh. Kalau orang nggak tahu mah dikiranya wah, dasar Pak Jokowi komunis. Itu salah satunya yang ngeri tuh kayak gitu. Padahal dia pakai aplikasi AI Hagen itu udah. Oke, itu salah satunya aja ya. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai udah ada belum ya? Coba. Ini Hagennya nggak bisa ya ini karena premium harus di bawah dari 5 menit. Aduh, masih belum juga. Oke, ini agak lama sih. Tapi kita lihat dulu hasilnya. Kalau saya dulu kayaknya udah ada bikin deh. Mana ya? Sebentar. Saya pernah bikin waktu itu. Taruh di mana? Sebentar ya. Videonya nggak ada di sini ya. Sebentar. Mana ya? Saya lupa taruh di mana ya. Kalau nggak salah tuh saya taruh di deh. Mana ya? Sebentar. Oh, masih lama. Oke. Bisa istirahat sebentar ya.
Mungkin bisa istirahat bentar aja, Pak. Ya. 10 menit gitu atau sampai 15 menit nggak apa-apa. Soalnya materinya ntar kejar Cepat itu habis. slide-nya. Iya, boleh, boleh, boleh. Oke, istirahat dulu aja ya sambil nunggu hasil itu Ya. aja ya. Oke, kita istirahat 10 menit jadi nanti masuk sampai jam berapa tuh, Mbak? Mas. Masuknya sekitar 24, Jadi 20-50 kali ya. 20 Iya, 20 50 20-50. boleh, Ya. boleh 20 50 boleh. Oke, istirahat dulu aja, silakan yang mau minum atau kopi ya Mas ya. Saya juga mau ke belakang gitu. Oke. Boleh off cam, Pak? Oke. Boleh, boleh off cam. Nggak apa-apa. Mbak boleh off cam nggak? Kalau itu istirahat. Boleh ya? Nggak usah aja Mas. Biarin aja ininya itu. Nah, Masnya boleh itu aja. Oke, boleh istirahat dulu.